Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertemuan kita hari ini kita sampai hadis yang ke-14 dari kitab 55 wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-14 ini berbicara tentang fi husnil khuluq, tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai akhlak-akhlak yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadisnya, fi husnil khuluqi alwasiyatu ar-rabi'atu asyarah. Wasiat yang ke-14 fi husnil khuluq, tentang akhlak-akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in athqala fi mizanil 'abdi yaumal qiyamati min khuluqin hasan wa inna Allah ta'ala la yubghidul fahishal badhi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini berbicara tentang apa arahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hidup dengan akhlak yang baik. Islam itu berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama membahas tentang akidah, yang kedua membahas tentang syariah, yang ketiga membahas tentang akhlak. Kalau kita kenal dengan sebutan akidah, syariah, dan tasawuf. Tasawuf itu banyak berkutat dan berkaitan dengan urusan akhlak. Apa contoh tasawuf sederhana yang berkaitan dengan akhlak? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Akhlak kita sebagai muslim adalah menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kalian tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah akan melihat. Akhlak seorang hamba terhadap Rabb-nya adalah meyakini bahwa Allah melihat segala gerak-gerik sekalipun kita tidak melihat Allah. Pernah ada kejadian, Pak, tentang akhlak luar biasa yang dipertontonkan oleh Arab Baduy. Ada di Arab Saudi, ada orang Arab Baduy yang tidak mengenyam pendidikan. Tidak tinggi pendidikannya, tidak bergelar sarjana, profesor, doktor, itu nggak punya gelar. Sekolah pun tidak. Satu waktu orang Arab Baduy ini diminta untuk gembala kambing. Ketika diminta gembala kambing, cara ngerawatnya bagus, cara kasih makannya bagus, kambing-kambingnya sehat, badannya gemuk-gemuk. Suatu ketika ada kumpulan anak muda, anak-anak muda Arab ini ngetes nih, nguji nih orang Arab Baduy dengan cara pengen beli kambingnya tanpa seizin tuannya. Nih Arab Baduy lagi ngangon kambing orang, tuannya lagi nggak ada. Ini anak muda pengen beli kambing itu tanpa sepengetahuan tuhannya nih lewat Arab Baduy. Apa kata Arab Baduy? Mau kamu beli kambing ini per ekornya 200 real, saya tidak akan berikan. Kata anak muda, kan tuan ente nggak tahu. Kalau satu kambing yang hilang juga nggak dihitung sama tuan. Tuhan saya memang nggak tahu, tapi Tuhan saya tahu. Akhlak. Akhlak kalau orang sudah bisa melihat Allah dalam nur jiwanya, maka untuk melakukan dosa
orang ini sangat takut luar biasa. Dan hampir rata-rata orang yang rasa takutnya besar ke Allah itu lahir dari orang yang ilmu agamanya tidak tinggi. Samalah kayak kita, pelanggar hukum Indonesia paling banyak adalah rata-rata sarjana hukum, Pak. Kenapa? Karena kalau seandainya iblis sama setan ditugasin goda manusia, orang Arab Baduy digoda sama setan Baduy juga, Pak. Orang Arab enggak sekolah digoda sama iblis yang enggak sekolah, Pak. Tapi orang yang sekolah, setannya lain, setan berpendidikan juga. Ulama, setannya setan di kalangan ulama juga. Jadi jangan salah, semuanya diutus sesuai dengan pakarnya masing-masing. Ada orang hatinya bersih, profesor dalam urusan hati, manajemen kolbu. Yang diutus goda dia juga setan, profesor dari kalangan iblis dalam hal manajemen goda kolbu. Itu kenapa bisa seperti itu? Dan banyak orang yang kalah karena tidak merasa melihat Allah dari setiap gerak-geriknya. Yang kedua, waktu saya ada tugas ke Bondowoso, Pak, itu betul-betul orang Bondowoso itu kalau melaksanakan sesuatu sebelum mulai langkahnya seperti melihat Allah. Kenapa saya bilang seperti melihat Allah? Betul-betul hati-hati dan betul-betul dihitung. Hati-hati dihitung, bahkan sampai tata kata yang dia keluarkan betul-betul hati-hati dan betul-betul dihitung. Orang yang melaksanakan sesuatu dengan ketaatan yang sempurna, itu tandanya dia sudah melihat Allah. Sekalipun hakikatnya dia tidak melihat Allah dengan kasat mata. Jadi di antara bentuk akhlak kita kepada Allah adalah menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Dan kalau memang kita yakin mata ini tidak melihatnya, yakin saja bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Kemudian dari Abu Darda, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqala fi mizanil 'abdi." Tidak ada sesuatu yang berat, yang lebih berat timbangannya bagi seorang hamba pada hari kiamat min khuluqin hasan, dari akhlak yang baik. Apa saja contoh akhlak yang baik? Di makalah ini umum saja saya tulis. Padahal nanti penjabarannya kita bisa panjang. Yang pertama, contoh-contoh akhlak yang baik al-haya. Bapak Ibu kalau satu waktu ada rizki main ke Mesir, jangan lupa main ke satu daerah namanya Siwa. Siwa ini daerah yang terkenal dengan padang pasir, kemudian terkenal dengan danau garam. Jadi ada apa? Ada lahan luas sekali, bukan laut, Pak, tapi di situ sumber utama garam Mesir dari situ, bukan dari laut. Nanti kalau mau buka Google, danau garam yang ada di Mesir itu letaknya di Siwa. Dan di Siwa juga biasanya orang-orang turis-turis itu kalau datang ke sana sekaligus off-road, Pak. Jalan ke tengah padang pasir pakai mobil-mobil jeep lah itu. Nah, di daerah Siwa ini hampir menurut saya malah hampir 100% orang-orang sana rasa malunya tinggi sekali. Bagaimana contoh bentuk rasa malu orang Siwa itu tinggi sekali? Ketika berdagang, dia tidak pernah, sekalipun kita turis, cara dia berdagang tidak ada sedikit pun ingin mengelabui uang-uang yang ada sama turis. Cara jualannya juga luar biasa, persis kayak jualan Rasulullah SAW.
toko A, toko B, toko C harganya sama. Dan kalau toko C ini lagi ada turis, toko A nggak ada orang, saya tiba-tiba datang ke toko C karena rame, saya lihat. Saya datang ke toko C, diomelin sama yang punya toko. Jangan ke saya, ke sana, harga sama, barang sama. Coba Pak, bisa kita begitu? Rasa malunya luar biasa. Malu apa? Malu ketika dia dapat rizki dari Allah banyak, tapi saudaranya tidak dapat rizki. Malu itu bukan urusan telanjang saja. Yang kedua, orang Siwa melihat perempuan itu malu, Pak. Ini saya tidak berbicara masalah perempuan telanjang ya. Laki-lakinya saja melihat perempuan itu malu. Ketika saya berangkat ke Siwa, saya tidak pernah lihat ada perempuan. Kecuali 1-2, dan itu pun gak kelihatan matanya Pak ketika keluar rumah. Padahal daerah sana terik panasnya luar biasa. Perempuan di sana cadar, matanya itu semua ketutup. Selain rasa malu perempuan masalah auratnya tinggi, rasa malu laki-laki di sana juga tinggi. Melihat perempuan itu tinggi sekali. Saya berangkat ke sana bareng rombongan mahasiswa Jakarta itu. Kan kita juga ada mahasiswa yang ikut, Pak. Ketika mahasiswa ini belanja, saya perhatikan pedagangnya itu matanya selalu ke lantai. Ditanya nih, ini berapa tuan? Jawabnya tuh matanya ke lantai. Wah, Masya Allah, itu luar biasa Pak. Rasa malu. Dan hampir rata-rata dosa yang zaman sekarang banyak terjadi karena minimnya rasa malu. Bahkan sekarang sepertinya sifat malu itu udah tidak ada ya Pak. Rasa malu itu sekarang sepertinya malah udah tidak ada. Dulu sebelum tahun 2008 saya lulus pesantren itu, saya susah sekali, jarang sekali melihat ada perempuan tidak berkerudung. Ingat sekali sebelum 2008. Jarang lihat perempuan nggak berkerudung, apalagi perempuan nggak pakai celana, Pak. Kalau sekarang perempuan nggak pakai celana di mana-mana, Pak. Kesian orang-orang yang ngafal Quran. Bahkan saya pernah ketemu sama salah seorang ibu, malah bangga, Pak. Ketika putih paha anaknya, putih lengan ketek anaknya itu dilihat banyak orang. Dia nggak tahu saja. Nanti itu jadi sebab setaat-taatnya ibu, seorang orang tua, ketika anaknya mengumbar aurat melakukan dosa, itu bisa menjadi sebab ditarik ketaatan ibunya menjadi dosa dari harusnya surga dan masuk neraka. Pelaku-pelaku dosa, jika ada rasa malu dalam mengerjakan sesuatu, insya Allah dosa itu tidak akan ada. Yang hilang itu pertama rasa malu. Yang kedua, bijaksana, tidak cepat marah dan lemah lembut. Di makalah ini saya tulis kisah Asja' Abdul Qais. Asja' Abdul Qais, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipuji oleh Rasulullah, punya sifat lemah lembut dan juga bijaksana. Tidak cepat marah. Belakangan, saya juga nggak tahu kenapa, setannya namanya siapa, orang gampang banget tersulut emosi sekarang. Apa karena faktor ekonomi? Atau karena apa? Gampang sekali. Jangankan masyarakat luas, rumah tangga saja, suami istri zaman sekarang gampang sekali tersulut emosi. Setelah kita kaji, setelah kita cek sebabnya apa, hampir rata-rata orang yang gampang banget tersulut emosi pasti bermasalah sholatnya. Orang yang tidak bijaksana pasti bermasalah sholatnya. Karena tidak pernah saya temui orang yang taat melaksanakan sholat gampang naik emosi
gampang marah, dan tidak bijaksana. Orang yang rajin sholat pasti bisa nahan emosi, tidak gampang marah, dan selalu bijaksana dalam melaksanakan sesuatu. Memutuskan sesuatu dia selalu bijaksana. Kita ambil contoh. Nggak usah jauh-jauh, silakan contoh sendiri. Cek di Masjid Al-Muharram ini, siapa orang yang sholat 5 waktunya dijaga, insya Allah orang itu tidak gampang emosian. Karena di dekat rumah saya itu, saya punya tetangga, dari mulai subuh sampai isya, sampai ketemu subuh lagi, itu ketaatannya luar biasa. Tidak pernah kita lihat dia marah. Senyumnya manis, ngelihatnya kita kayak adem. Ketika memutuskan perkara urusan-urusan masjid, keputusannya bijaksana luar biasa. Jadi kalau seandainya belakangan kita gampang marah, kemudian gak bijaksana, cepat tersulut emosi, coba cek apa sholat kita sudah baik atau belum. Kemudian yang ketiga, jujur. Ya Allah, ini juga sudah hilang nih. Kenapa yang saya masukkan di sini hanya malu, bijaksana, jujur, dan mengecek kebenaran? Karena di antara tanda kiamat adalah hilangnya rasa malu, 2, hilangnya kebijaksanaan, 3, hilangnya kejujuran, 4, tidak ada lagi orang yang senang meng-cross check berita. Contoh Pak, ini lagi banyak belakangan ini. Yang nomor 4 ini, apalagi nanti masuk 2024 ini. Ini kita kudu hati-hati ini. Yang nomor 4 itu at-tasabbutu mimma yaquluhu wa yahkihi wa tadqiqu. Ini bukan wa daqiq, wa tadqiqu fin naql. Banyak orang malas meng-cross check. Baru katanya udah seolah-olah itu fakta di lapangan. Baru baca satu berita seolah-olah itu adalah fakta di lapangan. Keluar isu A, oh iya begini. Keluar isu B, oh iya begini. Berarti gampang ya untuk menentukan fakta di Indonesia. Saya punya duit 1 miliar saja, saya bayar media, angkat berita ini. Kasih media-media mainstream, suruh angkat berita ini serentak. Enak sekali ya. Kebanyakan dari kita itu ketika dapat satu informasi malas untuk meng-cross check. Dan seolah-olah meyakini informasi itu sudah benar. Itu sangat berbahaya. Kalau orang sudah malas meng-cross check dari informasi yang beredar, wah itu kacau Pak. 2014 fitnah politik Indonesia itu hadir karena malas meng-cross check, malas mencari kebenaran. 2019 fitnah politik Indonesia karena malas meng-cross check, malas mencari kebenaran. 2024 jangan sampai. Ini belakangan nih Pak, udah rame lagi isu. Saya berangkat ke Surabaya. Ketika ada tugas di Surabaya, itu di seantero Surabaya, obrolan orang sana udah masalah 2024. Isu di sana malah bukan agama lagi Pak, suku Pak. Ya Allah, itu lebih ngeri daripada sekedar isu agama. Semoga nanti di antara kita tidak ada yang gampang menerima berita tanpa meng-cross check. Bagaimana cara meng-cross check? Cek Pak, tabayun, cek secara detail. Bagaimana menghindari hoax? Cek secara detail, tabayun. Jangan sampai kita termakan dengan isu-isu yang malah menjadi sebab kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini juga dijelaskan, Pak, hati-hati bercerita tentang informasi yang belum jelas faktanya. Contoh, tiba-tiba saya bilang begini, tadi di jalan saya lihat istrinya Bapak A lagi jalan sama bosnya satu mobil. Tiba-tiba ada orang lain mengamini itu. Iya, kayaknya saya lihat, padahal ternyata salah orang. Isu itu sudah banyak beredar. Itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li ahli. Iman yang paling sempurna seorang mukmin adalah di antara mereka yang akhlaknya baik, wa khiyarukum li ahli, dan sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Di antara tanda kita baik kepada keluarga, tidak pernah mukul istri dan tidak pernah mukul anak. Zaman sekarang sudah enggak zamannya mukul istri dan juga mukul anak. Terakhir, an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum wa aqrabikum minni majlisa. Di makalah enggak ada, Pak. Ini tambahan saja, bonus dari saya. Inna min ahabbikum wa aqrabikum minni majlisa. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan kalian kedudukannya di sisiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqa. Pak, Bu, kalau akhlak kita baik, maka hari kiamat kita bisa duduk satu majlis bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dihina, ya tidak dibalas. Ketika dicaci maki, ya dinikmati. Ketika dizolimi, ya didoakan yang baik. Pernah satu ketika Rasul mengajarkan akhlak luar biasa, Pak. Kira-kira kita berhutang itu boleh nggak, Pak? Berhutang boleh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhutang. Boleh nggak berhutang sama orang kafir? Boleh nggak, Pak? Boleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhutang sama orang Yahudi. Satu ketika, cerita runut panjangnya, orang Yahudi ini sebetulnya udah pengen beriman sama Rasulullah. Rasulullah berhutang sama orang Yahudi yang saat itu dia jabatannya jadi pendeta rahbar di Yahudi. Nah, orang Yahudi sebetulnya udah pengen beriman sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih ada satu yang harus dia buktikan dari Rasulullah, bahwa Rasulullah itu adalah betul-betul seorang nabi. Di antara ciri nabi adalah bijaksana, tidak gampang tersulut emosi, dan lemah lembut. Jadi pendeta ini baca di kitab Tauratnya dia, akan datang nabi akhir zaman, sifatnya begini, 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 tandanya begini, begini, begini. Dari semua penjelasan di Taurat, dia sudah melihat itu ada di Nabi Muhammad, tapi dia belum melihat sifat tidak emosian, lemah lembut, dan bijaksananya Rasulullah SAW. Kebetulan banget tiba-tiba Rasulullah minjem duit sama nih orang, sama nih pendeta. Ketika minjem duit, Rasul bilang, nanti hutang saya jatuh temponya bulan kian, bulan A, kata Rasulullah. Pendetanya bilang oke. Ketika belum sampai hutang itu jatuh tempo, ini pendeta tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke masjid. Rasulullah lagi duduk sama sahabat. Rasulullah duduk pakai burdah, pakai sorban lah bahasa kitanya. Ada kain sorbannya yang terselempang ke belakang. Kalau kita kan dililit begini, terselempangnya ke belakang, Pak. Artinya kalau ditarik berarti kita kecekek ya, Pak ya. Orang Yahudi ini ujuk-ujuk masuk masjid Rasulullah, kagak ngomong, kagak apa, ditarik tuh selendang sampai Rasulullah mundur ke belakang, tercekik lehernya. Nggak ngomong, nggak apa, ditarik tuh sorban Rasul kecekek. Itu Yahudi ngomong, wahai Muhammad, bayar utang. Padahal utang belum jatuh tempo. Rasul marah? Enggak. Yang marah siapa? Sayyidina Umar, Pak. Sahabat Rasulullah yang paling garang kan Sayyidina Umar. Ngelihat Rasulullah dicekek sama orang Yahudi, Sayyidina Umar udah ngangkat pedang, Pak. Ngomong, ya Rasulullah, ini pala Yahudi saya tebas nih sekarang nih, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nggak ada cerita apa-apa tebas, apa-apa tebas kalau menyangkut urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngelihat Rasul dicekek, siapa yang nggak emosi, Pak? Rasulullah. Yang nyekek Yahudi pula. Gimana kisahnya? Imam Masjid Muharram lagi sholat dicekek sama orang Kristen, Pak. Teriak semua kita. Dicekek sama orang Yahudi. Wah, ini Rasul.
Sayyidina Umar pengen nebas kepala Yahudi, Yahudi yang narik sorban Rasul kan ketakutan melihatnya. Ternyata Yahudi ini pendeta, narik sorban itu cuman mau membuktikan, betulkah Muhammad ini seorang nabi? Punya sifat bijaksana, lemah lembut dan gak cepat marah. Namanya digituin pasti emosi Pak, tapi enggak sama Rasul. Ketika dicekek, Muhammad bayar hutangmu, kata Rasulullah, hutang saya belum jatuh tempo, enggak bayar sekarang. Kenapa kamu maksa saya bayar sekarang? Biasanya orang Quraisy kalau punya utang bayarnya lama, kata orang Yahudi ini. Hutang saya belum jatuh tempo, kata Rasulullah. Nanti kalau jatuh tempo saya bayar, kata Rasulullah. Enggak, saya mau bayar sekarang. Akhirnya Rasulullah nyuruh sahabat, wahai sahabat, wahai Umar, ambil ke Baitul Mal 20 sok korma. Karena Rasulullah punya hutang 20 sok korma. Satu sok korma itu satu genggaman orang dewasa. Umar, ambil korma di Baitul Mal 20 sok buat bayar hutang saya ke ini Yahudi. Dan tambahin 20 sok lagi. Rasul punya utang berapa? 20 sok korma. Harusnya kalau bayar hutang kan totalnya cuma 20 sok doang. Tapi Rasul bilang tambahin 20 sok. Sayyidina Umar ngamuk lagi. Untuk apa ya Rasulullah? Kok nambahin 20 sok lagi? Buat ngasih nih pendeta Yahudi gara-gara ditakut-takutin sama ente Mar pakai pedang. Ini kan bentuk bijaksananya Rasul. Bentuk tidak cepat marahnya Rasul dan bentuk lemah lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin, dicekek, masih juga ngasih tambahan buat orang Yahudi. Ketika orang Yahudi ini jalan di belakang Sayyidina Umar mau ngambil korma di Baitul Mal, akhirnya orang Yahudi ini jujur sama Sayyidina Umar. Wahai Umar, Sayyidina Umar udah emosi aja Pak, udah pengen tebas aja udah pokoknya. Ini orang ngocol banget ini Rasul di cekek-cekek. Akhirnya orang Yahudi bilang, wahai Umar, tidak mungkin saya melakukan itu kepada Muhammad. Saya cekek Muhammad, tujuan saya cuma satu, ingin membuktikan syarat terakhir saya untuk beriman, bahwa Nabi akhir zaman punya sifat bijaksana, maha bijaksana, lemah lembut dan tidak cepat emosi. Ketahuilah wahai Umar, setelah saya melihat apa yang Muhammad lakukan, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Yahudi masuk Islam kagak pakai dakwah ayat Quran, tapi pakai akhlak. Orang Kanada, saya punya om kerja di Kanada. Banyak orang Kanada masuk Islam enggak dengar Quran, Bang. Tapi ngelihat tingkah laku orang Muslim di Kanada. Di Amerika, di Inggris, rata-rata masuk Islam enggak lihat Quran, tapi lihat tingkah laku. Ada preman di Eropa itu. Anak muda ini tukang nyolong, Pak. Tukang nyolong satu warung yang dijaga oleh orang Muslim. Orang warung ini tahu kalau ini anak muda sering nyolong, tapi dibiarin, Pak. Dibiarin. Satu waktu, karena sudah lama dibiarin, si pemuda ini penasaran. Penasarannya, kok saya nyolong, kayaknya dia tahu saya tuh, kok dibiarin. Nah, satu waktu pemuda ini datang ke toko beli, kagak nyolong. Beli, dia biasanya nyolong, tiba-tiba beli. Kata yang punya tokonya, kok kamu beli yang ini? Biasanya kamu ngambil yang ini. Barang yang sering dia colong. Kenapa beli? Udah ambil aja, saya ridho. Ternyata selama ini yang pemuda ini nyolong, yang punya toko tahu, tapi beliau ridho. Gara-gara keridhoan ini pemuda yang non muslim tadi masuk Islam karena akhlak. Jadi dakwah itu tidak serta-merta menggunakan kalimat. Kadang dakwah juga harus menggunakan amal, tingkah perilaku. Kemudian, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisa. Orang yang paling jauh dari Rasul hari kiamat, yang tidak duduk satu majlis dengan Rasulullah SAW adalah, ini penting Pak. Yang pertama, as-sarsarun.
Ats-Tsarsarun adalah orang yang banyak ngomong tapi isinya nggak ada. Bahasa kitanya apa? Ya, no action talk only. Ngomong doang. Contoh, ini pengalaman aja Pak ya. Contoh, biasanya yang sering dapat masalah no action talk only itu takmir masjid Pak. Saya ngurus masjid sekitar 9 masjid saya urus. Banyak orang ngomong, Ustadz masjid tuh harusnya begini, begitu, begini. Masjid nggak boleh begini, begitu, begini, begitu. Ke masjidnya kagak. Itu orang-orang begitu termasuk Ats-Tsarsarun Pak. Ketika takmir masjid bikin program A, diprotes habis-habisan. Dia ke masjidnya kagak. Begitu. Ini namanya Ats-Tsarsarun. Banyak bicara tapi tidak ada action. Ngoceh doang. Kalau kata orang Betawi, mohon maaf, banyak bacot. Banyak cincong tapi nggak ada gerak. Termasuk juga Ats-Tsarsarun. Ngomongin orang ini termasuk Ats-Tsarsarun. Pokoknya intinya banyak ngomong yang nggak ada faedah. Ini orang begini akan jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya al-mutasyaddiqun. Nih hati-hati nih. Tapi alhamdulillah di masjid ini nggak ada anak muda ya. Kebanyakan al-mutasyaddiqun tuh anak muda Pak. Apa al-mutasyaddiqun? Mutasyaddiqun tuh artinya orang yang kerjaannya ngatain orang lain. Kalau bahasa Betawinya sering ngecengin saudaranya sendiri, ngatain orang lain lah. Kalau orang sering ngatain orang lain, gelar dia tuh namanya al-mutasyaddiqun. Yang pertama ats-Tsarsarun. Banyak ngomong, nggak banyak gerak. Bahkan orang banyak ngomong nggak banyak gerak itu di Quran dikecam loh Pak. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah kalau ngomong doang kagak ngerjain apa yang diomongin. Yang ketiga al-mutafaihikun. Qalu ya Rasulullah mal mutafaihikun. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa itu al-mutafaihikun? Al-mutafaihikun adalah orang yang sombong. Jadi 3 tambahan bonus. Di antara orang yang akan jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduknya ketika hari kiamat jauh dari Rasulullah. Yang pertama apa tadi? Ats-Tsarsarun. Banyak no action talk apa Pak tadi? No action talk only. Aduh, susah juga bahasa Inggrisnya itu. No action talk only, banyak ngomong. Yang kedua al-mutasyaddiqun. Al-mutasyaddiqun orang yang suka ngatain orang lain. Yang ketiga al-mutafaihikun, orang yang sombong. Siapa contoh orang yang sombong dalam ayat ini? Dalam hadis ini pertama, orang yang umurnya tua tidak terima dengan nasihat orang yang umurnya lebih muda. Padahal dia tahu nasihat itu bermanfaat. Ini orang yang sombong maksud dari hadis ini. Yang kedua, seorang suami yang tidak terima nasihat istrinya, padahal tingkah laku suaminya ini sudah jelas-jelas nyata kesalahannya. Ini termasuk al-mutafaihikun. Orang yang punya jabatan tinggi semena-mena mempergunakan jabatannya. Ini termasuk dengan al-mutafaihikun. Ini berat ini. Hati-hati. Kalau kita termasuk bagian dari yang 3 ini, kita berlindung kepada Allah. Semoga tidak lagi melakukan ats-Tsarsarun, al-mutasyaddiqun dan al-mutafaihikun. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebetulnya banyak sekali contoh-contoh tentang akhlak yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah Rasul punya mantel belum juga dipakai sama Rasul, tiba-tiba mantelnya diminta sama sahabat. Ada juga kisah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasul lagi ngunyah korma, Pak. Tiba-tiba ada perempuan teriak di ujung majelis. Rasul kan kalau majelis ada juga sahabiat yang mendengar tapi agak jauh. Karena melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngunyah makanan, itu perempuan teriak, "Ya Rasulullah, saya minta makananmu." Rasul pikir yang diminta itu korma yang ada di piring, tapi ini perempuan minta kurma yang dikunyah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih sama Rasul. Ternyata kenapa Rasul ngasih kurmanya? Hikmahnya ada. Ini perempuan banyak ngoceh, Pak. Ngoceh aja. Ketika makan kurma dari Rasulullah SAW, ini perempuan akhirnya berhenti ngoceh. Makan bekas Rasulullah SAW. Ada juga kisah Rasul dengan anak banyak. Tapi insya Allah kita sudah banyak yang tahu tentang kisah. Yang penting 4 ini saya masukkan, kenapa? Karena dengan 4 ini menjadi pelajaran kalau ini sudah ada zaman sekarang, berarti kiamat kayaknya sudah sangat dekat. Kayaknya. Karena 4 ini kalau sudah hilang, intisyarul fahisyah, akan bertebaran keburukan di mana-mana.